Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Mmm, Anda pernah nggak sih ngamatin sebuah perusahaan yang awalnya kecil, lincah banget, penuh semangat, terus tumbuh jadi raksasa gitu? Nah, seringkali kan muncul pertanyaan, bisa nggak ya mereka itu tetap mempertahankan energi sama kelincahan awal itu, waktu udah jadi segede dan sekompleks itu? Itu pertanyaan krusial banget loh. Banyak pemimpin ya, bergulat sama tantangan ini. Dinamisme awal itu kan sering jadi bahan bakar kesuksesan ya. Tapi struktur dan proses perusahaan besar itu nuntut hal yang beda lagi. Tepat sekali. Dan hari ini nih, kita bakal nyelamin bab 13 dari buku Amp It Up karya Frank Slootman. Judulnya Tetap Gesit Saat Berkembang Skala, atau kalau bahasa Inggrisnya Stay Scrappy as You Scale Up. Slootman ini, wah, rekam jejaknya luar biasa loh. Dia berhasil bawa 3 perusahaan, Data Domain, ServiceNow, sama Snowflake ke sukses besar, sampai IPO segala. Pengalamannya relevan banget, Em. Jadi misi kita kali ini intinya ngebongkar apa yang Slutman sebut sebagai paradoks meningkatkan skala. Gimana caranya perusahaan bisa tumbuh gede tanpa kehilangan, yaitu tadi semangat juang sama kelincahan yang bikin sukses di awal. Sambil tetap adaptasi juga sama tuntutan ukuran barunya. Gimana tuh? Oke, mari kita mulai dari jebakan yang sering disorot Slootman. Katanya banyak pemimpin itu gagal gitu ya, gagal nyesuaiin gaya kepemimpinan mereka seiring evolusi perusahaan. Menjalankan korporasi gede seolah-olah masih startup belasan orang, itu bisa fatal. Tapi di sisi lain jadi terlalu kaku, birokratis, terus kehilangan semua semangat gesit itu, wah sama bahayanya juga. Ini inti paradoksnya kan? Betul. Dan paradoks ini muncul karena, ya, setiap fase pertumbuhan perusahaan itu punya tuntutan yang beda banget. Apa yang jadi kekuatan di satu fase, bisa jadi kelemahan di fase berikutnya loh. Slotman membaginya jadi 3 fase utama. Ini ngebantu banget kita buat memahami dinamika ini. Oke. Mari kita bedah fase-fase ini satu persatu. Fase pertama, perusahaan embrio atau the embryonic company. Ini kayak gimana sih bentuknya? Ini tahap paling awal banget. Biasanya dimulai pakai seed capital, modal awal dari pendiri atau mungkin investor malaikat gitu, buat sekedar nguji ide. Kalau ada tanda-tanda positif, nah, biasanya diikuti pendanaan dari VC, venture capital, investor profesional yang biasa danain startup berisiko tinggi. Tujuannya buat bangun produk pertama atau prototype. Timnya di fase ini, kata Slutman, biasanya kecil banget ya, kurang dari selusin orang gitu. Tapi solid dan fokusnya itu luar biasa tajam ke pengembangan produk awal. Dia bahkan kagum loh sama tingkat produktivitas tim sekecil itu, katanya sih susah diulangi lagi nanti. Contohnya di Data Domain, salah satu perusahaan yang dia pimpin dulu. Pendirinya, Dr. Kylie, fokus banget bangun produk, sampai-sampai nggak ambil gelar CEO formal di awal. Investor VC juga ikut bantu sebelum Slutman direkrut jadi CEO pertama. Itu sekitar 18 bulan setelah perusahaan berdiri ya. Iya, betul. Dan gaya kepemimpinannya di sini juga spesifik banget. Seringkali pemimpinnya itu CEO paruh waktu atau orang yang ngerangkap peran teknis atau operasional. Fokusnya bukan ke manajemen yang ribet, tapi lebih ke validasi ide sama bangun produk. Semua orang benar-benar turun tangan, bukan cuma ngatur. Tuntutan kepemimpinan formalnya belum seberat fase berikutnya lah. Menarik. Lalu gimana pergerakannya ke fase kedua, fase perusahaan formatif atau the formative company? Nah, transisi ini terjadi pas produknya dianggap udah cukup matang buat mulai diuji di pasar beneran. Ini momen krusial banget. Perusahaan akhirnya bisa ketemu calon pelanggan, dapat umpan balik nyata. Ya, kadang nyakitin sih, tapi berharga banget. Terus mulai eksperimen sama harga, model penjualan, cara ngasih dukungan, gitu-gitu. Tujuannya di fase ini seperti yang Slutman gambarin, itu buat ngebuktiin apakah produk ini punya pasar yang nyata dan bisa jadi bisnis berkelanjutan, atau jangan-jangan cuma teknologi keren yang, susah nyari masalah buat dipecahin. Di sini konsep crossing the chasm dari Geoffrey Moore jadi relevan banget ya kayaknya. Tepat sekali. Crossing the chasm atau menyeberangi jurang ini, itu merujuk pada tantangan krusial buat pindah dari jualan ke sekelompok kecil pengguna awal, early adopters namanya. Mereka ini biasanya visioner, mau ambil resiko. Nah, pindah dari situ ke pasar massal yang jauh lebih gede, tapi juga lebih pragmatis dan butuh bukti nyata. Wah,
Banyak perusahaan gagal di jurang ini loh. Dan di fase formatif ini, tantangan kepemimpinannya mulai naik drastis, bukan? Jauh lebih berat. Keputusan strategis yang fundamental harus diambil. Soal harga, positioning di pasar, gimana jualnya, gimana promosinya. Jumlah karyawan mulai nambah kan? Nah, muncul isu-isu SDM. Dan ada bahaya gede yang ngintai. Bakar duit terlalu banyak, terlalu cepat. Ekspansi tim, terutama tim sales, sebelum modelnya kebukti, wah, itu bisa ngabisin kas cepet banget. Ini nyambung sama peringatan keras Slutman. Jangan rekrut 10 sales kalau belum tahu cara bikin satu sales jadi produktif. Kenapa dia nekenin ini banget ya? Karena ini kesalahan klasik banget. Terlalu semangat ekspansi sebelum benar-benar tahu cara jualan produk secara efisien dan bisa diulang. Itu kayak ngisi ember bocor kan? Anda terus nambah sumber daya, tapi hasilnya nggak sepadan. Apalagi di era sekarang, pendanaan gede kadang gampang didapat ya. Godaan buat beli pertumbuhan itu tinggi banget. Kadang malah didorong investor atau dewan direksi. Tapi ya itu, tanpa disiplin finansial sama model bisnis yang terbukti, ini resep gagal. Banyak perusahaan ambruk justru di fase ini karena kehabisan nafas finansial. Terus gimana kita tahu kapan waktu yang pas buat benar-benar tancap gas masuk ke skala besar? Slutman nggak sih indikator menarik nih? Pas pelanggan seolah-olah merebut produk dari tangan Anda. Wah, ini sinyal pasar yang kuat banget ya. Persis. Itu indikasi adanya product market fit yang kuat dan permintaan pasar yang nyata. Kalau Anda masih harus susah payah gitu dorong produk ke pasar, kemungkinan besar ya, belum siap buat nyebrang jurang ke pasar massal. Kesalahan umum itu ya, ngabisin terlalu banyak sumber daya di fase formatif ini. Pas momentum pasar beneran datang, perusahaan malah kehabisan dana buat maksimalin itu. Sayang banget kan? Oke. Ini bawa kita ke fase ketiga. Perusahaan skala besar atau the scaled up company. Apa yang mendefinisikan fase ini? Fase ini intinya soal memaksimalkan potensi pertumbuhan yang udah terbukti di fase formatif tadi. Fokusnya geser nih, ke bangun mesin eksekusi yang efisien, bisa diulang dan bisa diskalakan. Perusahaan udah bukan anak-anak atau remaja lagi, dia perlu bertindak dewasa gitu. Dengan proses dan sistem yang lebih matang. Slutman ngebandingin pengalaman data domain yang butuh waktu lebih lama di fase formatif tapi siap banget pas masuk fase skala besar, timnya solid, budayanya kuat, sama ServiceNow dan Snowflake. Nah, dua perusahaan terakhir ini kan nyebrang jurangnya cepat banget tuh. Tapi katanya malah kesulitan pas transisi ke fase skala besar. Di mana sih letak kesulitannya? Tantangan transisi ini seringnya soal mentalitas sama operasional. Slutman cerita nih, pas dia gabung ServiceNow, perusahaannya itu udah siap secara produk dan pasar buat skala besar. Tapi operasionalnya nggak dukung. Mereka kayak mencekik pertumbuhan sendiri gitu, karena kurang investasi di fungsi kunci. Contohnya ya, pendapatan hampir 2 kali lipat, tapi jumlah tenaga penjual nggak ditambah sama sekali. Ya jelas ngebatasin potensi dong. Wah, kalau kasus Snowflake gimana? Yang pertumbuhannya gila-gilaan itu. Snowflake itu contoh lain yang menarik. Pertumbuhannya kan meroket. Jelas udah keluar dari fase formatif. Tapi menurut Slutman, perilakunya masih kayak startup yang belum dewasa. Pengeluarannya cenderung boros, kurang terstruktur. Dia kasih contoh soal perjalanan ski buat seluruh perusahaan. Padahal waktu itu Snowflake lagi bakar duit, burn rate sekitar $200 juta setahun. Gede banget itu. Ini nunjukin kurangnya fokus ke efisiensi operasional sama pengelolaan kas yang matang. Padahal itu krusial banget di fase skala besar. Belum ada rencana operasional yang jelas buat dukung pertumbuhan segede itu secara berkelanjutan. Menarik ya, gimana pria masa lalu bisa jadi penghambat gitu. Slutman juga jujur ngakuin kesalahannya sendiri di data domain. Dia nunggu kelamaan buat rekrut orang kunci di level senior. Contohnya, dia baru rekrut CFO, Chief Financial Officer, atau Direktur Keuangan, sekaliber Mike Scarpelli itu pas pendapatan udah nyampe $50 juta. Kenapa sih rekrutmen senior ini jadi penting banget di fase ini? Karena di fase skala besar, tantangannya bukan lagi sekedar bangun produk hebat, tapi bangun perusahaan yang hebat dan berkelanjutan. Anda butuh orang-orang dengan pengalaman ngelola kompleksitas, bangun sistem dan proses yang bisa diskalakan, ngelola tim yang lebih gede, dan punya disiplin finansial. CFO top itu misalnya bukan cuma soal angka loh, tapi juga partner strategis dalam ngambil keputusan, ngelola risiko, sama hubungan ke investor. Slutman ngaku baru benar-benar sadar nilai tambah CFO berpengalaman setelah ngelihat dampaknya langsung. Kalau Anda atau hang on to your early stage dynamism,
Kenapa sih mempertahanin kegesitan atau semangat juang awal ini vital banget, bahkan pas perusahaan udah jadi raksasa? Karena seiring pertumbuhan, ada kecenderungan alami gitu. Perusahaan jadi lamban, birokratis, dan kehilangan fokus. Slutman nyebutnya kehilangan mata harimau, eye of the tiger. Yaitu semangat juang, rasa urgensi, sama fokus tanpa henti ke hal-hal yang benar-benar dorong kesuksesan. Perusahaan bisa kejebak di lapisan manajemen yang tebal sama proses yang ribet. Slutman mengidentifikasi beberapa penyakit perusahaan besar nih. Terlalu banyak staf pendukung yang nggak langsung bikin atau jual produk, waktu kebuang buat rapat, sama isu internal yang nggak relevan sama misi utama. Terus, terlalu banyak ahli strategi, tapi kurang pelaku garis keras yang eksekusi. Dan yang paling fatal, kehilangan kontak sama pelanggan dan pasar. Wah, ini kedengerannya kayak jalur lambat menuju kemunduran ya. Tepat. Kehilangan dinamisme ini bikin perusahaan rentan sama pesaing yang lebih lincah. Makanya, Slutman nawarin beberapa teknik praktis buat secara sadar ngelawan kecenderungan ini dan jaga semangat gesit tetap hidup. Teknik-teknik apa aja tuh yang dia saranin? Pertama, dia nekenin pentingnya ngelawan mentalitas tahanan masa lalu, prisoners of our past. Maksudnya, jangan kejebak cara kerja lama cuma karena dulu kita selalu begini. Pemimpin paling berharga itu mereka yang bisa fleksibel, yang bisa gabungin kelincahan berpikir ala startup sama disiplin eksekusi perusahaan besar. Mereka bisa nyesuaiin pendekatan, kadang mikir strategis jangka panjang, kadang turun ke detail operasional. Dan yang paling penting, berani mempertanyakan asumsi lama dan mikir dari prinsip dasar, first principles, kalau emang diperlukan. Mentalnya, kebenaran yang nggak terbantahkan gitu. Terus, bangun solusi atau pemahaman dari dasar itu. Bukan sekedar niru apa yang pernah berhasil di tempat lain atau di masa lalu, tapi benar-benar mikir ulang dari akarnya. Ini butuh keberanian intelektual sih. Menarik. Itu nantang status quo secara fundamental ya. Apalagi teknik yang diajuin Slutman? Teknik kedua itu pakai pertanyaan satu hal. The one thing question. Pertanyaannya kedengaran simpel. Kalau Anda cuma bisa ngelakuin satu hal selama sisa tahun ini buat dampak terbesar, apa itu dan kenapa? Ini bukan sekedar latihan prioritas biasa, tapi lebih kayak amputasi fokus yang radikal. Tujuannya buat motong semua kebisingan dari terlalu banyak inisiatif yang sering lumpuhin perusahaan gede. Dan maksa tim buat ngidentifikasi dan fokus ke satu hal yang paling krusial. Slutman sendiri sering pakai ini buat mastiin timnya nggak kehilangan arah di tengah kesibukan. Sebuah cara paksa buat kembali ke esensi ya. Kedengerannya kuat banget. Selain fokus ke satu hal itu, ada cara lain nggak buat jaga urgensi? Ada. Teknik ketiga, geser dari prioritas ke urgensi. Pakai pertanyaan, apa yang tidak kita lakukan segera? What aren't we doing urgently? Pertanyaannya. Apa satu hal mendesak yang seharusnya kita lakukan, tapi karena berbagai alasan belum kita lakukan? Ini cara buat ngelawan rasa nyaman sama kesibukan rutin yang bisa bikin kita ngelewatin peluang atau ancaman penting. Ini dorong semacam paranoia produktif, terus nanya, apa ya yang kelewat? Dan kebalikannya juga berlaku dong ya. Apa yang sedang kita lakukan, tapi sebenarnya dampaknya minimal dan cuma nyedot sumber daya dari hal yang lebih penting. Tepat sekali. Ini soal keberanian buat berhenti ngelakuin hal-hal yang nggak esensial. Slutman kasih contoh menarik pas pandemi COVID-19 dulu. Banyak perusahaan kan sontak berhentiin perjalanan dinas yang nggak penting. Pertanyaannya, kenapa butuh krisis global buat ngevaluasi ulang praktik lama dan nyadar kalau banyak diantaranya nggak ngasih nilai tambah signifikan? Perusahaan yang benar-benar gesit, menurut dia, bakal terus-menerus secara proaktif mangkas aktivitas bernilai rendah ini, nggak nunggu krisis datang. Jadi kesimpulan besarnya dari pembahasan bab 13 ini, tumbuh besar atau scaling up itu emang nuntut evolusi kepemimpinan, struktur, sama proses. Nggak bisa selamanya operasi kayak startup. Tapi kunci sukses jangka panjang itu kemampuan buat secara sadar dan aktif mempertahanin fokus, urgensi, sama semangat juang dari masa-masa awal. Jangan sampai kedewasaan ngebunuh kelincahan. Gitu ya. Persis, ini seni menyeimbangkan. Nemuin harmoni antara disiplin dan struktur yang dibutuhin buat skala besar dengan dinamisme, kecepatan, sama fokus pelanggan yang jadi nyawa di tahap awal. Bukan milih salah satu, tapi ngintegrasiin keduanya secara cerdas. Ini wawasan yang relevan banget ya, nggak cuma buat pendiri atau CEO, tapi buat siapa aja yang terlibat dalam bangun sesuatu. Mau itu bisnis, tim, atau bahkan proyek pribadi. Dan mungkin sebagai penutup nih ya, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang.
Prinsip-prinsip tetap gesit ala Slutman ini sebenarnya bisa diterapin di luar konteks perusahaan gede loh. Gimana Anda bisa ngaplikasiin semangat ini dalam kerjaan Anda sehari-hari, dalam ngelola proyek, mimpin tim kecil, atau bahkan dalam cara Anda belajar dan ngembangin diri. Gimana Anda secara sadar ngelawan rasa cepat puas dan jaga fokus ke apa yang benar-benar ngasilin dampak, terutama pas kompleksitas di sekitar Anda ningkat. Pertanyaan reflektif yang bagus banget. Gimana kita masing-masing bisa jaga mata harimau tetap nyala dalam apapun yang kita kerjain, terlepas dari skalanya. Jaga api semangat awal di tengah rutinitas sama tantangan yang makin kompleks. Ya, itu tantangan universal. Nemuin cara buat terus berinovasi, tetap lapar, dan fokus ke esensi itu kunci relevansi jangka panjang, baik buat individu maupun organisasi. Semoga penjelajahan kita ke dalam pemikiran Frank Slootman di bab 13 ngasih Anda perspektif baru dan inspirasi buat tetap gesit dalam perjalanan Anda ya. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.